Kalau saudara menolak kekudusan, itu sama dengan Iya. menolak Roh Kudus. Wow. Namanya saja sudah Roh Kudus. Jadi kalau kita menolak untuk hidup dalam kekudusan, berarti kita menolak Roh Kudus. Menolak Roh Kudus itu Allah. Jadi kita menolak Allah. Menolak Allah berarti Allah bilang, oh bukan kau yang tolak, bukan saya yang tolak kau masuk surga, kau yang tolak saya. Jadi silakan dah. Jadi seperti itu. Jadi itu pembahasan kita di siang hari ini. Mari kita diskusi. Lagi Kak. Kejar, lagi belajar. Iya, maaf. Pasti tinggal WhatsApp terus. Ampun. Halo. Iyo sabar dulu, orang lagi belajar ini. Kan tinggal tang-ting terus. Terjelas nih. Apa ini? Kas keluar. Exit group saya terjelas. Kenapa Kak? Tidak tahu tuh grup-grup terjelas. Dong juga tinggal kirim pesan terus baru pesan yang terbaik. Saat tersuka sekali grup macam begitu. Kayak macam kita punya hidup tuh kayak macam dong coba untuk kendalikan begitu kayo. Enak sih. Tidak enak sekali. Makanya di siang ini kita punya topik adalah tentang ambil kembali kendali atas kita punya hidup. Kadang-kadang situasi di kanan kiri kita punya teman-teman mungkin atau pergaulan yang tidak jelas. Mungkin mereka coba untuk kendalikan kita punya hidup. Tapi di topik siang hari ini kita ngebahas tentang ambil kembali kendali dalam teman-teman punya hidup. Hai guys. Kembali lagi di Ketompu Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Bersama dengan saya kembali lagi Jerry Fakdawer, Yolanti Wirano. Siang hari ini kita ada topik pembahasan yang sangat tidak hanya menarik tapi juga penting untuk kita anak-anak muda. Benar sekali. Kita yang ada di Jayapura maupun juga di seluruh tanah Papua dan juga yang ada di Indonesia bahkan di tempat-tempat lain. Topik ini sangat penting sekali Kak Yola. Betul. Kita punya kehidupan hari-hari ini banyak sekali pihak-pihak atau orang-orang yang berusaha untuk mengendalikan kita punya hidup. Ya. Nah, topik kita di siang hari ini adalah ambil kembali kendali. Kadang-kadang waktu orang lain berusaha untuk kendalikan hidup kita dengan entah seperti tadi misalnya grup WhatsApp yang tidak jelas atau akun-akun secara nggak langsung kita nggak sadar. Secara tidak langsung kita tidak sadar bahwa mereka berusaha untuk mengendalikan kita punya hidup. Betul. Tapi saat ini kita mau diskusi tentang mengambil kembali kendali atas hidup kita dan kita menyerahkan kendali itu pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang kendalikan seluruh hidup kita karena Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan tahu yang paling baik untuk kita semua. Mari kita diskusi. Kayol. Iya Kak Jer. Ingatkah tidak pembahasan 2 episode lalu? Oh, yang kan kalau episode sebelumnya kan tentang baca-baca komen. Kita mau baca-baca komen dari teman-teman sekalian. Episode 7 berarti. Oke. Oh, tentang Yesus bangkit toh? Tentang Yesus bangkit. Iya, kubur sekosong. Apa yang saya sudah jalani, yang uniknya adalah waktu kita lagi bahas firman tersebut, itu ada satu pertanyaan yang menanyakan, kalau kita punya kesempatan jalan selama berapa kilometer bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang mau ditanyakan? Kayola waktu itu bilang tentang tidak mau tanya tentang kehidupan pribadi atau masa depan. Kayola saya mengalaminya. Oh ya? Oh kayaknya ini ya bisa. Dan kalau saya akan jelaskan panjang lebar itu akan sangat luar biasa. Tapi hari Kamis kemarin saya berkesempatan untuk jalan ke Wamena. Wow. Dengan jalur darat. Oh, wah ini berbeda nih. Agak lain memang. Agak lain. Jadi lewat jalur darat dan itu kami menghabiskan sekitar lebih dari 25 jam. Lebih dari 25 jam. Satu hari, satu malam. Dan mobil terjebak di lumpur. Wow. Yang akhirnya kita harus jalan kaki. Really? Dan tanpa saya sadari saya menjadi pelaku firman di situ. Oh, wow. Saya harus jalan kaki selama berapa kilometer, selama mungkin 5 sampai 6 jam, 7 jam ke tempat yang terdekat dengan ada mobil terdekat. Dan selama perjalanan itu memang saya alami yang namanya perjumpaan, Kak. Betul. Jadi nanya nih. Betul. Saya tanya tapi tidak ada
saya tidak ada kayak wah ini seperti yang minggu lalu dibahas di gereja atau minggu lalu bahas di podcast. Itu tidak ada pertanyaan seperti itu. Tidak ingat bahwa ini yang dibahas waktu itu. Jadi cuma kayak oke, Tuhan saya capek sekali karena jalannya tuh curam begini kayak. Jalannya curam, berlumpur dan panas terik. Dan tidak ada kendaraan umum. Jadi teman-teman yang sudah pernah lewat ini yang hutan ya gitu. Tengah hutan yang dibuka memang begitu, yang dibuka untuk jalur darat dari Jayapura ke Wamena. Dan minggu lalu saya sudah jalani itu dan saya bersyukur sekali saya masih bisa hidup karena banyak sekali tantangan yang memang tuh antara hidup dan mati sebenarnya Kayola. Sebegitu parahnya, sebegitu parahnya, dan saya bersyukur Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus menyertai sekali dalam perjalanan, dan saya mengalami perjumpaan itu ketika saya berjalan kaki. Bukan berarti teman-teman hanya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara berjalan kaki, bukan. Tapi balik lagi ke poin yang saat itu, bahwa setiap aktivitas yang kelihatannya sangat sepele, aktivitas yang kelihatannya sangat sederhana atau mungkin tidak ada artinya atau tidak ada signifikansinya lah ya. Ketika kita lakukannya bersama dengan Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan saya mengalami perjumpaan itu di sini. Kayola, minggu ini kita punya topik, kakak bisa mungkin bahas sedikit, review sedikit kakak. Oke, jadi guys, sekarang Tong mau belajar tentang bagaimana Tong ambil kembali kendali itu ya. Jadi itu dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Jadi secara garis besar sih ini berbicara soal kekudusan, gitu. Jadi Paulus menulis surat ini supaya mereka mengerti tentang kekudusan, karena sepertinya waktu itu orang-orang di situ mulai Kayaknya mulai kayaknya itu jadi budaya memang sudah jadi kebiasaan. Betul, jadi kebiasaan. Untuk bercabul, berzina. Ya, berzina. Dan itu seperti kayak it's okay itu gitu. saja seperti makanan ya kalau nggak salah seperti makanan, minuman gitu. Segampang itu begitu mengenai kekudusan, dan kalau kita mau lihat-lihat dan kalau kita mau jujur ke kita punya diri dan hidup sendiri di hari-hari ini Kayol, sepertinya kebiasaan atau kebudayaan itu sudah mulai mau kembali lagi. Wow, ya, betul. Kakak lanjut. Ya, jadi memang di sini ada beberapa poin dan ini penting sekali untuk kalian semua dengar gitu kan. Jadi yang pertama adalah kekudusan bukan pilihan tetapi kewajiban. Nah, ini pas sekali buat kita semua, karena kita pikirin kalau saya mau hidup kudus atau tidak itu terserah kayak gitu kan. Tapi tidak guys. Hidup kudus itu bukan pilihan, tapi kewajiban kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita wajib untuk hidup kudus. Apalagi kok anak-anak muda ya, ini agak rentan sebenarnya gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa kita punya motivasi sebenarnya supaya kita berkenan di hadapan Tuhan gitu kan. Apapun yang kita buat itu kita harus pikir, yang saya buat ini berkenan kah tidak, ini memuliakan Tuhan kah tidak, gitu kan. Ini uji lagi kembali gitu kan. Dan ini bukan standar budaya, tetapi ini adalah perintah Tuhan. Ya mungkin karena saking ini sudah jadi biasa kita dengar, jadi kita pikir kayak, itu cuma budaya saja kayak gitu. Tapi tidak guys, ini lebih daripada budaya. Ini adalah perintah Tuhan, dan kalau Tuhan bilang itu harus kau buat gitu. Dan yang kedua adalah kekudusan adalah keputusan atau komitmen. Nah, ada 3 hal yang Tong mau belajar di sini. Boleh, Kak. Ya, jadi yang pertama itu kekudusan ke Tompu Tuhan, ke Allah, kekudusan ke diri sendiri, dan kekudusan ke orang lain. Wah, ini menarik sekali Kejer, karena kadang kita pikir kayak berbicara soal kekudusan berarti berbicara soal saya dan Tuhan kayak gitu. Jadi tidak pikir tentang diri sendiri atau kepada orang lain, tidak ada tanggung jawab sama sekali kayak gitu. Tapi ternyata guys, kekudusan itu berbicara tentang kau dengan Tuhan, kau dengan kau punya diri sendiri, dan kau dengan orang lain. Wah, ini keren sekali. Oke. Ya silakan. Oh ya, ini sudah digali nih guys. Sudah jadi ada penggalian. Silakan Kejer. Seperti suara penggalian. Iya. Teman-teman mungkin dengar. Oke, lanjut. Oke, jadi kekudusan itu adalah kehendak Allah. Kekudusanmu adalah kehendak Allah. Lagi itu keputusan gitu. Dan firman Tuhan bilang memang kau harus menjauhi percabulan itu. Menjauhi ini bukan kayak saya kasih kurang dulu. Kemarin kan saya kayak terlalu berkali-kali mungkin. Jadi kayaknya minggu ini saya 3 kali lah sekurangi. Minggu depan baru saya kurangi 1 lagi. Bukan begitu guys, tapi ini berbicara menjauhi itu berarti stop.
stop, sama tidak ada lagi gitu, cukup gitu, berhenti di situ, titik, tidak ada koma gitu. Apakah mudah? Tidak. Tidak Apakah mudah. mungkin? Mustahil Mustahil sebenarnya. mustahil. Iya. Tapi justru di situ kita memang namanya membutuhkan pertolongan Iya, dari Roh Kudus. betul. Karena kita, maksudnya kita jujur lah, kita Iya. jujur. Kita sebagai laki-laki itu sangat susah sekali. Apalagi dengan Tuhan Yesus punya standar kayola. Aduh, itu kayak ketika kau lihat dan kau mengingini, itu kau sudah berzina, kau sudah ya, dicabul dalam kau. itu padahal hanya dalam pikiran. Itu standar yang sangat tinggi yang Tuhan Yesus Tinggi tetapkan. sekali. Apakah bisa? Mungkin tidak. Apakah mungkin? Kayaknya mustahil. Yeah. Jadi yang kita perlu ambil kendali di sini. Yang saya lihat kita punya kehidupan ini sudah terlalu banyak lewat sosial media. Yeah. Ada banyak hal-hal yang berusaha untuk pengaruhi kita dan Yeah. mengendalikan kita. Bagaimana kita ambil kembali kendali? Ya, betul Ayo sekali. bisa lanjut lagi. Makanya untuk kekudusan terhadap diri sendiri ini guys, ini berbicara soal kau punya tubuh, bukan tubuh yang menguasai roh, tetapi roh yang menguasai tubuh. Tapi nyatanya kita sebagai orang-orang sampai saat ini pun ya, jujur juga tubuh Masih. yang kuasai. Masih. Ya, Nanti ada yang argumennya begini Kayola, yo memang roh penurut tapi daging lemah. iya, Oh, terus sudah titik gitu, nggak ada kayak mau berusaha Ya, gitu, kayak tidak seperti itu guys. Jadi kita semua harus tahu bahwa ya memang Tom punya tubuh ini lemah, tapi jangan biarkan itu yang menguasai kita gitu. Tapi biar roh Tuhan yang menguasai itu gitu. Dan jangan sampai kita menjadi budak atas dosa-dosa yang ada. Jangan sampai ya. Ini gimana ya? Bucin boleh tes enggak. Wow. Itu Jangan sama sampai aja. gini, kalau yang saya lihat budak terhadap dosa itu adalah ketika kita sudah tidak lagi menganggap dosa sebagai satu masalah. Iya, karena sudah jadi kebiasaan. Satu hal kebiasaan, tapi kemudian hal yang kita anggap itu bisa awalnya kita anggap itu sebagai oh ini untuk saya punya kesenangan. Tapi kemudian itu mulai mengikat kita. Dan Betul. kalau kita tidak bikin itu, kita pikiran bisa kacau. Betul. Nah, betul. itu namanya sudah yang diperbudak ini kita kalau istilah sekarang tuh namanya kecanduan. Oh iya. Kecanduan sekarang zaman ini sudah banyak sekali bentuknya. Mau itu kecanduan alkohol, mau itu Iya. kecanduan obat-obat terlarang, Kecanduan HP, pornografi, iya. masturbasi, HP, kecanduan tuh sudah ada banyak dan ini ketika kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh kecanduan-kecanduan tersebut, kita sudah diperbudak oleh dosa. Kita sudah diperbudak oleh hal-hal tersebut. Hal yang tadinya kita berharap kita dapat ketenangan dan kesenangan dari hal tersebut, malah justru berkebalikan. Akhirnya ada orang yang kendalikan kita. Iya, dan masalah sekali waktu seseorang sudah terbiasa dengan dosa, dia tidak pikir lagi kalau itu salah. Dia sudah tidak pikir lagi tuh kalau itu masalah. Semua orang juga bikin kok. Iya, kayak gitu saking sudah biasanya. Jadi wah. Dan yang selanjutnya adalah kekudusan terhadap orang lain atau punya saudara sendiri atau siapapun itu gitu. Itu bagaimana kau memperlakukan dia gitu atau memperdayakan dia. Memperlakukan atau memperdaya dia. Iya, seperti apa gitu kan. Itu termasuk juga kekudusan dengan orang lain. Dan guys, kau harus sadar kalau apapun yang kita perbuat dan penting sekali kau ingat baik waktu kau bawa seseorang jatuh dalam dosa bukan karena dia tetapi karena dia jatuh dalam dosa, itu ada pembalasan dari Tuhan gitu. Wow. Kalau adik sayang sama kakak. Sungguh. Kata-kata paling gawat sekali. Ya. Itu sesuatu yang sepertinya lazim, sepertinya lumrah, tapi itu hal yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak muda yang kita anak-anak Tuhan, kita mengerti kebenaran, kita tahu bahwa hal itu salah. Itu ada quote yang begini Kayol, jangan benarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Wow. Jadi kalau kita membiasakan, saya punya teman-teman sekolah dari SMP, SMA juga dong bikin barang itu kok. Ya kalau itu salah begitu. Kita harus bisa berdiri di atas kebenaran. Walaupun itu tersembunyi, ini kan cuma lewat HP. Yesus punya standar, kau punya pikiran sudah menginginkan itu, berarti kau sudah melakukan itu. Betul guys, memang untuk firman kali ini sangat semua. tegas. Ini sangat tegas untuk tegas semua. sekali. Ini berhubungan juga dengan sex, love, and dating ya, kayak gitu. Walaupun ini firman Tuhan, tapi ini dia tegaskan lagi. Dan guys, kalian harus tahu kalau tubuh seseorang itu hak dia, dan kita tidak berhak untuk mengambil tubuhnya. Kita tidak berhak untuk memanipulasi, untuk dapatkan kenikmatan dari tubuh orang lain.
betul. Karena itu tubuhnya dia dengan Tuhan kayak gitu. Urusannya Jadi dia jangan sekali-sekali kok ambil karena untuk kau punya kesenangan sendiri. Ingat ada pembalasan dari Tuhan. Gitu. Saja. Itu sebenarnya gambaran dari seberapa Tuhan mengasihi kita Sebenarnya, masing-masing iya. sebagai individu. Tuhan menghargai dan Tuhan menjaga kehormatan dari masing-masing individu, dan tidak boleh ada orang yang memanipulasi individu lain untuk ambil dia punya kehormatan, ambil dia punya kesucian gitu, sebelum waktunya. Waktunya. Jadi suci sebelum menikah dan setia setelah menikah. Aku suka itu. Benar? Iya, aku suka itu. Suci sebelum menikah dan setia setelah menikah. Iya. Ini khususnya untuk kamu yang punya pasangan. Oke, yang terakhir adalah kasih persaudaraan harus lebih sungguh-sungguh gitu. Jadi kasih persaudaraan ini kita harus lebih daripada standar dunia gitu. Kalau dunia bilang kau sayang sabar, saya sayang kau. Yesus atau kasih Yesus mau lebih dari itu. Betul. Walaupun dia tersentuh, bagaimana disitulah kok diuji apakah aku masih tetap mengasihi dia atau tidak dan sebagainya. Masih banyak sih intinya ya ini berbicara soal kekudusan tentang bagaimana sebagai anak-anak Tuhan menjaga kekudusan, dan ini yang Paulus mau tegaskan untuk orang-orang saat itu, dan sekarang kita Saat ini kita akan bahas dan kita akan diskusi sama-sama. Dan Kayol, poin yang terakhir ini bagus. Kalau saudara menolak kekudusan itu sama dengan menolak Roh Kudus. Wow. Namanya saja sudah Roh Kudus. Jadi kalau kita menolak untuk hidup dalam kekudusan, berarti kita menolak Roh Kudus. Menolak Roh Kudus itu Allah. Jadi kita menolak Allah. Menolak Allah berarti Allah bilang, oh bukan kau yang tolak, bukan saya yang tolak kau masuk surga, kau yang tolak saya. Jadi silakan dah. Jadi seperti itu. Jadi itu pembahasan kita di siang hari ini. Mari tong diskusi. Oke, Kak Jer. Ya, siap. Sekarang Tong mau tanya-tanya nih gitu. Boleh. Seperti biasa. Nah, Kak Jer, pernah tidak kakak tuh kayak bangun sesuatu dari nol, tapi terada bahan yang dipersiapkan? Dulu waktu masih kecil, kita punya tetangga-tetangga gitu ya, anak-anak kecil yang ada di kompleks gitu, satu RT. Kita suka bangun gubuk. Bangun gubuk jadi tempat kayak, jadi ada teman satu yang dia bapaknya itu kayak tempat kerja las atau kerja barang-barang begitu. Jadi ada kayu-kayu sisa, ada barang-barang kayak besi-besi, pokoknya material-material sisa sudah. Itu yang kita pakai untuk bangun gubuk. Nah, cuma kalau saya memang lihat, memang ya mungkin menyenangkan ya jam umur segitu gitu untuk bekerja dari sesuatu yang belum dipersiapkan. Apa yang ada ambil pakai gitu toh, apa yang ada di sekeliling. Tapi kalau kita melihat kita sudah sekarang ini, memang lebih baik ketika kita mengerjakan sesuatu sudah dipersiapkan kan. Kita bisa melihat bahwa penting sekali ketika kita mau bekerja, kita sudah setidaknya punya perencanaan. Setidaknya kalau kita mau bangun sesuatu, ada bahan-bahannya yang kita pisahkan. Oh, ini saya mau bangun ini nih gitu. Atau misalnya contohnya begini, oh hari ini jam sekian sampai jam sekian kami mau syuting podcast, mau syuting Pondok Podcast. Jadi disiapkan, tidak pakai yang kayak spontan atau last minute atau mendadak itu tidak akan matang, tidak akan baik persiapan. Bahkan kalau teman-teman mau tahu, kakak-kakak kru tim produksi ini dari jam 8 pagi sudah mulai prepare. Dan kita tepuk tangan dulu untuk tim produksi. Jadi memang dan kita yang bawa ini dari hari Sabtu itu sudah mulai prepare exegesis dan lain-lain. Jadi ketika ada persiapan itu akan lebih bagus. Nah, yang kita melihat juga Tuhan. Ketika Dia panggil kita, ada ayatnya di Alkitab mungkin Kayola lebih hafal, bahwa Tuhan yang sudah panggil kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Jadi kita sudah dipersiapkan, kita sudah dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan baik tersebut. Sudah dipersiapkan sebelumnya ya? Karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Itulah mengapa di ayat 3 ini ada yang isinya, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi pengudusan kita itu sudah dikerjakan oleh Allah. Allah sudah memisahkan kita. Allah sudah mempersiapkan kita untuk pekerjaan-pekerjaan baik. Keren, bagus sekali. Ayolah, gantian ya. Di ayat yang kita baca hari ini di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12, ini Rasul Paulus dia ada 3 pihak yang dia lihat begitu. Ada 3 bagian hidup yang disinggung oleh Rasul Paulus.
3 pihak itu apa saja tuh Kak Yola? Mungkin Kak Yola bisa jelaskan. Setelah itu nanti saya ada pertanyaan lagi. Oke. 3 pihak itu siapa saja? Allah, diri sendiri dan orang lain. Oke. Ayo. Kalau seandainya kita gagal menjaga kekudusan terhadap 3 pihak ini, terhadap Allah, terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain, apakah itu bisa mempengaruhi kita punya kesaksian? Apakah itu bisa mempengaruhi kita punya, mungkin bukan hanya sekedar image atau pandangan orang ya terhadap kita, tapi mungkin apakah itu bisa membuat orang jadi makin putus asa gitu, atau menjadi apakah itu bisa mempengaruhi kesaksian kita terhadap orang lain? Silakan. Oke, Kejar, saya pikir itu sangat mempengaruhi ketika kita gagal dari ketiga hal itu, Allah, diri sendiri dan juga orang lain, itu akan mempengaruhi orang lain gitu. Kita dan Allah itu tidak baik hubungannya begitu, dan itu juga ada efeknya ke diri sendiri, menganggap diri tidak berharga lagi gitu kan, menganggap diri terpantas, terlayak ya, itu memang efeknya tuh sangat cukup besar. Dan juga untuk orang lain pastinya ya, saya tidak minta tapi kemungkinan ada kekecewaan dan mungkin kita akan dijauhi gitu, kayak ada batas-batas lagi, ada gap gitu orang dengan kita gitu, karena tidak sesuai gitu toh omongan mungkin ya, mungkin ini bicara tentang Tuhan tapi tindakan tidak gitu kan. Jadi ya itu sangat mempengaruhi bagaimana hidup kita dengan orang lain, Kakak. Itu maksudnya sering mungkin kita juga alami kejadian, misalnya kita lihat mungkin bukan hanya pendeta-pendeta besar yang di sosial media atau di TV atau yang internasional. Misalnya kita punya kakak rohani sendiri ya. Pelayanan sudah lama baru, kenapa dia gagalnya begini-begini? Perkara sepele padahal. Nah itu jadinya mengakibatkan kita juga berdosa kepada Tuhan karena kita kecewa kepada manusia. Padahal ya kalau misalnya memang manusia pasti ada kesalahan atau ada jatuh, dan kita ya memang harusnya mendukung kita punya kakak rohani atau orang tua rohani yang memang mungkin jatuh dalam dosa, mendukung mereka bagaimana supaya mereka bisa kembali pada Tuhan. Cuma memang pasti sedikit banyak pasti akan berpengaruh terhadap kita punya hidup kesaksian, hidup kita yang bersaksi pada orang lain ketika kita gagal jaga kekudusan di hadapan Tuhan, kekudusan diri terhadap sendiri dan juga kekudusan kepada sesama. Orang lain. Apalagi ketika kita memperdaya orang lain, seperti yang tadi di awal kita sudah bahas. Saya sering dengar kayak kesaksian-kesaksian di mana ada orang-orang di dalam, ini sedihnya di dalam gereja terjadi. Terjadinya di dalam gereja di mana orang-orang yang mungkin punya posisi yang agak tinggi dalam gereja, kemudian dia memanipulasi, mungkin dia punya pekerja, atau dia punya jemaat begitu ya. Oh ya ini kan dalam tanda kutip hamba Tuhan atau kakak rohani di gereja gitu. Akhirnya mereka berdua jatuh dalam dosa, misalnya dosa seks bebas atau cukup dosa rentan sekali. Sangat rentan, dan ini mungkin saya tidak bicarakan satu jenis gereja tertentu. Enggak, tapi ini cukup kayak global. Ini cukup penyakit global. yang sudah mulai menjamur bahkan bisa kemana-mana. bilang ini yang pandemi sih. Oh gitu ya. Ini pandemi. Di mana ada bisa dibilang mungkin bahkan kayak predator seksual lah. Dia seperti serigala berbulu domba. Jadi dia memanfaatkan kepolosan orang mungkin untuk cari Tuhan. Jahat sekali. Itu bisa ada seperti itu. Saya beberapa kali baca kesaksian yang seperti itu. Dia mengalami luka terhadap gereja karena dia dimanipulasi oleh entah hamba Tuhannya, entah oleh pekerjanya, aktivis gereja. Itu yang di sini Rasul Paulus bilang jangan memperdayakan. Itu namanya kita melanggar kekudusan terhadap orang lain. Tadi Kak Yola sudah sempat singgung bahwa masing-masing orang itu punya kekudusan yang sangat dihargai oleh Allah sendiri. Dan ketika kita manipulasi, Allah ada penghukuman untuk yang Tuhan pembalasan untuk orang tersebut yang melanggar. Wah itu guys, hati-hati, ini khusus buat kamu anak-anak muda kita ya. Anak-anak muda, apalagi kita anak-anak yang mungkin anak-anak gereja dong. Katanya anak-anak gereja tapi kenapa bisa jatuh? Well, kita masih manusia. Iya, kita masih manusia gitu. Memang bisa jatuh. Tapi kita tidak membenarkan kita masih manusia tidak itu. Membenarkan bahwa jatuh saja dengan sesuka hati. Kan Tuhan baik. Tidak begitu, itu juga salah. Kita mempermainkan harga yang sudah sangat mahal. Kasih karunia yang sudah sangat mahal yang Yesus sudah bayar buat kita. Kita jangan permainkan harga yang Yesus sudah bayar. Oke, Kak Jar.
Pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, menurut kakak nih, bagi seseorang yang dia sudah melanggar perintah Tuhan tentang bagaimana dia menjauh dari seks bebas, Ya. nah kira-kira langkah yang harus dia ambil tuh apa? Gitu. Tidak ada. Ya tidak. Kaget nggak? Iya, agak shock. Kaget toh. Tidak ada, itu sudah jalan buntu. Tidak. Asik. Tuhan Yesus bilang bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan menuju kembali kepada Allah. Saya pernah baca satu buku. Saya sama Bro Thomas satu komsel sejak 2016-17 kami bahas satu buku. Judulnya Finally Free kalau nggak salah. Di buku itu ada panduan yang kayak cukup praktis begitu. Mungkin nanti saya bisa bahas sedikit di sini ya Kak Yola ya. Dia singkatannya itu CAR. Apa tuh? Car. Oh, car. Oke. Itu singkatan. Iya. Oke. Jadi ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, bukan berarti dia sudah nasibnya sudah begitu selamanya. Bukan berarti dia terhilang selamanya. Ketika dia sudah jatuh ke dalam seks bebas. Untuk teman-teman, misalnya teman-teman pernah atau teman-teman sudah jatuh ke dalam dosa tersebut, itu bukan berarti teman-teman tidak punya lagi harapan di dalam Tuhan, bukan berarti teman-teman harus berputus asa karena tidak ada lagi harapan, tidak. Tetap ada pengharapan dalam Tuhan Yesus, tetap ada jalan keluar. Nah, di sini yang saya mau bagikan itu ada singkatan, ada 3 kata, ada CAR, car. Yang pertama C itu confess atau mengakui. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, karena Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Jadi ketika kita berbuat, ketika kita jatuh dalam dosa, mau itu dosa memang percabulan. Oh ya, sebelumnya nih, ada perbedaan Kayol antara percabulan dan perzinahan. Apa tuh Kak? Percabulan itu adalah ketika 2 orang yang belum menikah, mereka sudah berhubungan seks. Sedangkan perzinahan? Perzinahan adalah dua-duanya atau salah satunya sudah menikah. Perzinahan atau perselingkuhan. Wah, ini bagus untuk semua tahu ya. Bagus bukan untuk ditiru. Maksudnya pengertian bagus untuk mengerti bahwa itu hal yang kita bisa mulai filter dalam kita punya pikiran bahwa lihat video porno pun itu sudah masuk ke percabulan pribadi. Karena di pikiran kita sudah ini. C adalah confess. Kita mengaku sama Tuhan, Tuhan saya jatuh, Tuhan saya salah. Saya minta ampun. Itu mengakui. Affirm atau menerima. Menerima bahwa kita sudah diampuni. Karena ada beberapa orang atau kita semua kebanyakan kadang-kadang seperti beberapa episode sebelumnya, ketika kita jatuh dalam dosa atau kita jatuh dalam kesalahan dan kita minta ampun sama Tuhan tapi masih ada rasa bersalah. Kita masih memiliki rasa saya sudah tidak layak sama sekali di depan Tuhan. Ini atau affirm ini menyatakan bahwa kita yang sudah mengakui kesalahan kita dan sudah minta ampun, kita sudah diampuni. Kita menerima pengampunan tersebut. C-A. R adalah request. Kita meminta anugerah dari Tuhan untuk dimampukan untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan C-A-R ini juga bukan hanya satu kali step sekali untuk selama-lamanya, tidak. Pasti kita akan berulang kali punya jatuh dalam kesalahan. Kita pasti akan jatuh ke dalam masalah juga, atau kita lemah secara mental atau lemah secara roh kita. Nah, selain CAR itu penting sekali kita punya komunitas yang sehat. Seperti di awal tadi kita memutuskan untuk bisa dalam tanda kutip memotong tangan dan mencungkil mata. Wow, itu yang Tuhan Yesus bilang di Matius 5, kalau kau punya tangan untuk menyesatkan kau, penggal. Kalau kau punya mata menyesatkan kau, congkel. Apakah Tuhan Yesus maksudnya literally seperti itu? Dahsyat mungkin sekali. Tidak. Mungkin tidak, karena kalau memang begitu, satu gereja tuh isinya orang yang mungkin buntung dan tidak punya mata semua. Karena kita semua pasti pernah jatuh. Yang kita sebutkan di sini adalah kita harus bisa sadar godaan itu masuknya dari mana. Dia punya pintu masuknya dari sebelah mana. Dia punya celah dari sebelah mana. Jam-jam berapa godaan itu sering datang. Ibaratnya Kayola, kita seperti kota yang sedang mengalami peperangan. Waktu kita tahu, cara musuh masuk biasanya lewat sini. Musuh biasanya datang jam sekian. Kalau kita tidak sadar bahwa kita dalam posisi peperangan terhadap hawa nafsu, kita sedang ada dalam posisi peperangan mempertahankan kekudusan,
kita malah menyambut musuh datang. Oh silakan, silakan, pintu dibuka lebar untuk godaan tersebut masuk. Menarik, tapi banyak sekali orang yang nggak mau tutup pintu itu dan oke, Buka silakan lebar, gitu. Karena nggak tahu kalau itu musuh. Tidak tahu bahwa itu peperangan, tidak tahu bahwa kita sedang dalam peperangan. Oke. Nah, ketika kita anak-anak muda kita tahu bahwa kita ada dalam peperangan dan kita mengerti jam sekian nih biasanya saya ada godaan untuk buka porno misalnya. Atau hari ini, atau saya punya keadaan lagi capek, saya punya keadaan lagi marah, kecewa, putus asa, biasa saya lari ke minuman misalnya. Kita harus bisa mulai mensiasati atau kita mulai bikin strategi. Kalau saya lagi dalam keadaan begini, biasanya saya jatuh. Biasanya saya jatuh ke dalam dosa. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa usahakan supaya saya tidak lagi menyambut kedatangan musuh sehingga mereka bisa datang dan ambil dan rampas semua dengan leluasa. Apa yang kita bisa lakukan? Pertama pasti berdoa. Yang kedua cari komunitas yang sehat. Cari komunitas di mana kau bisa share, apa yang dosa atau beban apa yang sedang kau alami, yang sedang kau jalani. Di komsel itu atau di komunitas tersebut kau bisa terbuka dan kau bisa percaya, orang-orangnya bisa cukup bisa dipercaya untuk kau bisa share. Karena kalau kita tidak punya komunitas tersebut, itu seperti pembahasan beberapa minggu lalu yang dosa bertumbuh subur dalam kerahasiaan. Ketika dosa bertumbuh subur, dia seperti luka yang cuma ditutup saja, cuma diperban saja dan tidak diobati, tidak dirawat. Dia akan membusuk dan dia akan makan semakin dalam begitu. Jadi yang pertama CAR, confess, affirm, dan request, mengakui, menerima pengampunan, dan juga meminta anugerah dari Tuhan. Kemudian cari komunitas orang-orang yang sehat. Dan kalau kau tahu ada gerbang atau pintu masuk, misalnya ada grup di WhatsApp yang tidak benar, atau grup Telegram, atau grup di Twitter atau dimanapun, hapus aplikasinya atau keluar dari grup tersebut. Aduh, ini grup teman-teman SMA, kasih keluar, tidak penting. Kalau itu hanya membuat kita makin jatuh dan terpuruk dalam dosa. Tuhan Yesus bahkan suruhnya penggal. Tapi apa yang kita bisa lakukan yang sesederhana itu adalah, yang lebih sederhananya yang akan bantu kita juga adalah kita tutup akses tersebut. Kita seperti sedang menjaga kotak. Kita seperti sedang menjaga, kita punya pikiran, kita punya hati. Apa yang selama ini merampas kita punya kekudusan, apa yang selama ini menjajah, tapi kita tidak rasa seperti dijajah. Kita merasa seperti, oh ini satu kenikmatan yang buat saya tidak stres. Ini yang buat saya terlepas dari masalah yang saya lagi alami. Tapi itu penipuan sebenarnya. Kita sedang ditipu oleh hal-hal jahat tersebut. Tipuan muslihat. Tipu muslihat iblis. Jadi ini hal yang sebenarnya saya yakin ini dihadapi oleh semua mungkin atau sebagian besar anak-anak muda Jayapura, Papua, bahkan mungkin seluruh Indonesia, dan karena pengaruh sosial media juga. Betul. Kita scroll Instagram sebentar, mungkin bisa langsung blok karena ada yang seperti ini tampilannya. Apalagi TikTok. Setahu saya nggak pakai TikTok, dan setahu saya yang saya dengar TikTok itu dia sangat tidak ada filter lah begitu. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman amati itu bisa menjadi gerbang bagi godaan itu untuk masuk. Tutup di situ. Jadi memang langkah tuh harus dari diri sendiri ya. Itu disiplin diri sendiri. Iya, disiplin rohani ya. Tema kita punya tema bulan ini toh. Iya, disiplin rohani. Kita memang berdisiplin mana yang jadi gerbang-gerbang dia masuk. Betul. Jadi nggak bisa orang lain kejar. Ya, saya senang sekali apa yang kejar tadi bagi ya. 3M itu mengakui, meminta, dan mengakui, menerima dan meminta gitu kan. Ya, saya memang punya beberapa anak-anak muda yang saya tidak apa, tapi kayak saya dengar, maksudnya dong datang ke saya dan curhat gitu kan, dan ya saya lihat memang dong sangat terpuruk gitu, cewek cowok sama gitu, terpuruk. Itu melanda semua kok, nggak cuma cowok saja. Bukan berarti karena dia cewek jadi dia kayak sad sekali, tidak, cowok juga demikian kayak gitu. Dan memang itu seperti apa ya, ada sesuatu yang menutupi pikiran, mata hati, seperti tidak ada satu titik cahaya yang bisa menerangi pikiran mereka gitu. Jadi seada waktu itu dengan orang-orang yang seperti ini adalah kok berharga gitu. Tahukah tidak, kata berharga itu sangat penting sekali dan
memang setiap perkataan itu ada kuasa ya dari Yesus. Karena kita kan sudah jadi anak Yesus, maksudnya kita anak Tuhan dan kita sudah terima Yesus, jadi kita punya kuasa. Jadi setiap perkataan itu punya kuasa. Jadi waktu kita bilang itu ke orang-orang yang tepat seperti itu seperti kayak apa ya? Punya dampak yang sangat Iya, besar. dampak yang impactnya tuh besar sekali gitu, Kak. Dan ya saya lihat itu kayak satu kata itu bisa merubah kehidupan seseorang gitu, even cewek ataupun cowok gitu. Dan dia bisa bangkit Ya, dia bisa bangkit di situ walaupun butuh proses gitu, proses yang tidak lama, jatuh bangun di situ. Dan kita sebagai orang-orang yang oke, saya siap sama-sama dengan kau untuk bantu ada di kau. dalam proses Ya, itu. kayak gitu. Jadi bukan hanya kita, tetapi dia juga harus berjuang gitu. Jadi memang harus kerjasama gitu kan. Dia bangkit, oke, saya support gitu. Dia bangkit, support gitu. Ini menarik, waktu kemarin saya perjalanan Trans Papua itu ada beberapa mobil Iya. dan mobil itu dia harus ditarik karena ini terjebak dalam lumpur. Mobil yang di dalam lumpur yang diikat ke mobil yang di depannya, mobil tuh mesinnya harus nyala dan harus juga ngegas. Wow. Nggak bisa ini mesinnya mati. Iya. Dan hanya di depan yang ngegas, wah ini gimana nggak tidak bisa ditarik gitu. Yeah. Mobil yang ditarik ini juga harus kasih gas Di-push, gitu. ya. Harus dia coba push karena kalau hanya sekedar dari depan yang tarik itu tidak akan ada dampak yang signifikan. Yeah, Tapi yeah. mesin yang di belakang, mesin mobil yang di belakangnya juga harus nyala dan harus siap untuk Betul, dan itu kita ya. kita Itu saling membantu untuk terlepas Betul. dari lumpur jebakan dosa. Iya, asik. Jadi memang kalau teman-teman semua di luar sana yang punya orang-orang seperti ini, tolong jangan judge mereka. Jangan dijudge mereka, kayak gitu, diterima, atau kita terima langsung mereka. menjauh, atau langsung kayak buat geng sendiri. Najis. Jangan sekali, karena orang-orang seperti ini dong sangat butuh support system gitu ya dari kita gitu, orang-orang terdekat. Jadi please sekali mohon dengan sangat untuk kalian semua, apalagi anak-anak Tuhan, rangkul orang-orang seperti itu karena dong butuh kitong. Ya. Dan untuk teman-teman yang memang sudah jatuh ke dalam dosa, teman-teman, kita semua jatuh ke dalam dosa. Iya. Saya, Kayola, kami semua. Kita semua. Tapi di dalam Yesus ada pengharapan. Ya. Yesus bilang, sekali lagi Yesus bilang, akulah jalan, Kebenaran. dan hidup. Ya. Jadi dia itu jalan keluar untuk setiap dari kita yang punya masalah. Ya, kau spesial, kau berharga, kau istimewa. Siapa yang nanya sekarang? Kakak, silakan dia. Kayaknya Kayola yang tanya sekarang. Oh Giliran iya. Kayola, silakan. Oke. Oke, Kakak. Secara praktis nih ya, secara praktis tentang kasih persaudaraan gitu. Bagaimana Kakak menunjukkan itu dengan sungguh-sungguh kepada orang lain yang ya bisa kok Kakak punya kakak adik atau orang-orang yang Kakak anggap sisters or brothers, itu gimana? Oke, mungkin sebelum jawab itu saya mau jabarkan dulu ada 4 jenis kasih. Yang pertama agape, itu kasih yang ilahi, Yeah. kasih yang dari Tuhan kepada manusia, kasih yang tidak tergambarkan, kasih yang tidak terbatas, agape. Yang kedua itu eros namanya, eros itu kasih dari suami ke istri, Yeah, gitu ya. Kasih yang pasangan. sifatnya ada nanti sifat seksual di dalam kasih eros. Kemudian ada storge, Yeah. storge itu adalah kasih dari orang tua ke anak. Lalu ada yang namanya kasih filia ini. Oke. Filia ini kasih love of the brethren gitu, Oke, kasih persaudaraan, persaudaraan ya. yang barusan Kayola tanyakan. Nah, untuk kasih yang bagaimana kita bisa menunjukkan kasih persaudaraan yang lebih sungguh, saya mungkin kalau saya mau simpulkan Kakak, kasih dalam bahasa Indonesia artinya sakasih, memberikan, sakasih. Oke. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada sesama, itu bisa dibilang sebagai dalam tanda kutip kasih. Oke. Nah, pemberian apa? Saya mau tanya Kayola, pemberian apa kira-kira yang tidak akan pernah bisa kembali? Tidak akan pernah bisa Tidak akan pernah kembali. bisa kembali. Kalau uang kita bisa cari lagi. Iya. Kalau barang benda kita bisa beli. Pemberian apa yang tidak akan bisa kembali lagi ketika kita kasih ke orang? Waktu nggak sih? Waktu. Iya. Ketika kita membuat diri kita available atau kita luangkan waktu kita untuk seseorang. Ketika kita luangkan waktu untuk kita bisa dengar dia, kita bisa dengar dia punya pergumulan. Mungkin tidak perlu kasih solusi atau tidak perlu kasih nasihat saat itu, tapi mungkin dia hanya butuh telinga yang mau dengar dia. Iya. Waktu kita kasih waktu ke dia, waktu kita itu 5 menit atau 5 jam, Iya. itu tidak akan pernah kembali lagi buat kita. Wow. Dan kita spend waktu dengan dia. Ada momen-momen mungkin dia rasa putus asa atau kecewa atau marah atau sedih, dan kita ada di situ untuk dia. Itu cara praktis, cara yang paling sederhana yang saya
yang saat ini bisa terpikirkan oleh saya Kayola, bagaimana kita bisa mengasihi kitong punya saudara adalah dengan kitong available buat dorang. Kitong available untuk kitong punya teman-teman ketika dorang memang membutuhkan kitong punya kehadiran. Seperti itu Kayola. Butuh kok. Oh, butuh kebutuhan. Kitong bak kebutuhan. Iya, asik. Oke. Ayo. Iya. Pertanyaan terakhir Kayol. Oke, silakan. Saya mau tanya sama Kayol sekarang. Kayol. Kayol. Ya. Apakah hubungan dengan Tuhan akan mempengaruhi setiap aspek dalam dalam kehidupan seseorang? Dalam dia punya ketepatan waktu, dalam dia punya menepati janji, dalam dia punya kualitas kerja, bahkan dalam aspek yang paling pribadi yaitu aspek seksualitas. Bagaimana menurut Kayol hubungan dengan Tuhan? Mempengaruhi kah tidak? Jangan semedi dong. Jawab. Iya, ini menjawab. Oke. Menurut saya kakak, hubungan dengan Tuhan itu sangat efektif dan mempengaruhi hal-hal yang tadi sudah kakak bilang gitu. Apa-apa tadi? Oke, kualitas kerja, menepati janji, tepat waktu, dan serta seksualitas pun ya. Itu sangat mempengaruhi gitu, karena waktu kita punya hubungan dengan Tuhan itu baik ya, sudah lain itu jadi seimbang. Iya, dia membalanskan itu dengan ada pelanggaran dalam gramatika. Membalanskan. Apa sih namanya? Menyeimbangkan. Iya. Wow, menyenangkan. Ya, dia kasih seimbang semua begitu guys gitu. Jadi dia kasih balance semuanya gitu. Dengan kau punya, kau tahu waktu kau punya hubungan dengan Tuhan itu baik, kau tahu kalau ya saya harus punya kualitas. Karena cara pandangmu tentang pekerjaan itu sudah berbeda, bukan tentang gaji lagi, tetapi bagaimana tentang kualitas dirimu dalam pekerjaan itu gitu kan. Betul. Sehingga kau punya tempat pekerjaan betul-betul orang-orang tuh bisa lihat Yesus di kau. Itu juga mempengaruhi toh kayak gitu. Dan juga bagaimana cara kerjamu juga itu akan ada sesuatu yang berbeda, karena aku kerja lagi bukan karena mau dapat gaji, tapi karena untuk Tuhan gitu kan. Mindset itu. Dan kemudian menepati janji. Nah, ini keren sekali karena Tuhan adalah pribadi yang selalu menepati janjinya kepada kita. Jadi waktu kita memahami itu, sudah pasti kita jadi pribadi juga yang akan menepati janji kita kepada orang lain. Tidak pelin-pelan, tidak PHP, gitu kan. Tidak kasih harapan saja, tidak kasih oh iya nanti saya datang, oke baru terada kayak gitu kan. Nah ini saya buat ngerasa ini ya. Kok berasa ya? Iya berasa ya gitu. Tapi ya ini penting sekali karena kita bisa melihat anak-anak Tuhan tuh dari hal-hal yang seperti ini juga. Sesederhana gitu. itu ya? Sesederhana itu juga kakak. Kalau dia tepati janji, dia bisa pegang omongannya gitu kan ya. Berarti ya bisa dilihat ya hubungannya dengan Tuhan itu baik gitu. Dan juga tepat waktu. Ya ini masalah kita semua orang-orang Indonesia. Oh, masalah buat kamu ya, buat saya tidak. Oh gitu ya. Saya yang tadi terlambat. Iya, aku juga tadi terlambat ya. Gimana tuh kayak? Ya, saya pikir, aduh berarti saya pengumuman itu terbaik nih, karena saya terlambat ini. Well, sudah pasti. Ya itu mempengaruhi saya juga gitu dalam ketepatan waktu itu seperti apa, karena Tuhan adalah pribadi yang tepat juga, tepat memberikan janji gitu, tepat waktu. Oke, dia selalu bilang, kita kan selalu bilang kalau waktu Tuhan dia tidak pernah terlambat, dan waktu Tuhan selalu yang terbaik gitu kan. Jadi sudah pasti kita akan memiliki mindset yang baru, kantong kulit yang baru kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ya kita belajar untuk tidak terlambat dan sadar diri, dan saya tidak akan terlambat lagi. Oke, next week, and then akan tepat waktu. Dan juga hubungan dengan Tuhan mempengaruhi seksualitas. Artinya bagaimana kita sebagai anak-anak muda perspektif yang benar terhadap seks gitu. Menurut saya untuk seks secara pribadi adalah itu sebuah gift dari Tuhan gitu. Apa tuh, hadiah gitu. Pemberian, ya pemberian. Oke, pemberian bisa. Ya pemberian ini juga sebagai kayak hadiah untuk pernikahan sih kakak gitu kan. Untuk orang-orang yang sudah menikah. Nah, untuk orang-orang yang belum menikah gitu. Untuk orang-orang yang belum menikah, mereka sangat harus berpikir kalau lu harus namanya menghormati itu gitu kan, menghormati itu bagian untuk orang yang sudah menikah. Jadi untuk kalau sama masih single berarti harus apa, jaga kekudusan gitu. Ya, suci sebelum menikah dan setia setelah menikah. Iya, seperti itu Kakak Jer. Dan pasti ada banyak pengertian lainnya dari teman-teman semua, tapi itu dari saya. Lalu Kakak Jer bagaimana? Oh, dilamar ke saya. Iya dong, harus. Dilamar ke saya. Saya taruh kertas ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dari saya memang apalagi maksudnya kita punya topik hari ini tentang kekudusan. Dan saya lihat
topik tentang seks ini sesuatu yang jadi rahasia umum, Ya. tapi tidak pernah diadres secara Tabu ya? spesifik, jadi tabu gitu. Iya. Tapi balik lagi ketika kita memahami sesuatu sebagai sebuah hal yang tabu, dia akan semakin membusuk sampai ke akar-akar. Kita melihat kita punya generasi muda di Papua ini sudah terlalu banyak yang rusak karena seks bebas. Ya. Ketika kita punya pemandangan yang salah terhadap seks, bahwa seks itu sesuatu yang transaksional sifatnya. Kalau kau sayang saya, aku akan kasih kau punya tubuh ke saya. Walaupun kita belum menikah, kita baru pacaran. Teman-teman, sekali lagi kami dari Pondok Podcast kan mau tegaskan itu hal yang salah. Yang salah gitu. Itu hal yang salah. Jangan percaya kata-kata cowok ya, aku sayang banget sama lo. Kadang-kadang cewek juga gitu. Oke, pokoknya jangan percaya kata-kata yang seperti itu. Ingat kok mau punya cowok, tubuh mau itu terlalu cewek, sama berharga saja. untuk kau kasih ke orang-orang yang punya kata-kata seperti itu. Please. Jadi kita perlu punya perspektif yang benar tentang seks. Saya pernah dengar sebuah analogi bahwa seks itu seperti api, Kayo. Oke. Ketika dia ada di dalam satu tempat yang bisa untuk contain dia atau menampung dia yang sehat dan baik, dalam hal ini adalah pernikahan, dia bisa punya fungsi dan manfaat yang sangat baik dan sangat besar untuk pernikahan tersebut. Tapi ketika dia tidak ada boundary, tidak ada batasan, dia terjilat kemana-mana, dia membakar semua hal, itu bisa jadi kebakaran satu kompleks, kebakaran hutan, dan itu bisa jadi hal yang mematikan. Oke, ketika kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan seks itu sebagai sesuatu yang indah, dan itu hanya bisa dinikmati oleh dua orang secara eksklusif di dalam pernikahan. Ketika dia sudah sah menjadi suami dan istri, kita punya pemahaman yang benar, kita punya perspektif yang benar. Oke, tapi ketika teman-teman menyaksikan podcast dan teman-teman rasa saya sudah terlanjur lakukan itu, kakak, saya sudah terlanjur jatuh ke dalam situ. Teman-teman jangan khawatir, tidak ada jalan buntu di dalam Yesus. Yesus bilang Yesus adalah jalan. Seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, Yesus adalah jalan. Jadi datang pada Yesus dan mengaku, balik lagi CAR. Mengaku, menerima dan meminta anugerah untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut. Ketika ada godaan yang teman-teman tahu dia sumber godaan itu dari mana, potong itu. Ketika teman-teman tahu ada gerbang yang bisa terbuka dari mana, aplikasi apa, uninstall, cabut, keluar dari grup itu tersebut. Kita harus paham, Kayo. Kita harus paham, teman-teman, bahwa kita sedang ada dalam peperangan, di mana ada banyak sekali pihak-pihak yang berusaha untuk mengendalikan kita punya hati. Makanya topik kita hari ini adalah ambil kembali kendali tersebut. Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman punya hati itu penting. Teman-teman punya hati itu perlu dijaga dan dilindungi, dan perlu dipenuhi dengan firman Tuhan. Perlu dipenuhi dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman harus mengerti, teman-teman punya hati ini banyak yang berperang, banyak yang sedang mengincar teman-teman punya hati. Saking berharganya. Apa yang berharga bagi Tuhan itu juga berharga bagi iblis. Jadi apa yang dijaga oleh Tuhan itu berarti sedang diincar oleh iblis. Jadi ketika teman-teman menonton dan menyaksikan podcast ini atau mendengar lewat Spotify, teman-teman tahu teman-teman dihargai oleh Allah, teman-teman dikasihi dan disayang oleh Allah. Allah yang sudah datang sebagai manusia, Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit buat teman-teman, melihat dan menganggap bahwa teman-teman punya hati itu sangat berharga. Sehingga seperti mobil yang di Jalan Trans Papua itu, ketika Tuhan Yesus mau tarik kita keluar dari dalam lumpur dosa itu, teman-teman punya mesin mobil juga harus nyala. Tidak bisa di dalam mobil tuh hanya duduk santai-santai, tidak. Harus juga nyalakan gas, saya nggak tahu istilahnya kain apa, kopling apa. Pokoknya itu harus juga dijalankan supaya bisa keluar, ada kerjasama. Tuhan Yesus sudah kasih semua yang dia punya untuk menyelamatkan kita. Kita perlu ada hal yang kita perlu lakukan dari hari ke hari sebagai bentuk dari kita punya kedisiplinan pribadi di hadapan Tuhan. Itu mungkin tanggapan dari saya. Betul, dan teman-teman semua harus tahu kalau tidak ada kata terlambat selama kau masih hidup gitu. Kau masih punya nafas, berarti kau masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan gitu. Jadi jangan berlarut-larut tenggelam dalam rasa malu atau rasa bersalah, rasa terlayak. Ingat kau berharga karena kau ciptaannya Tuhan. Kayo. Ya. Dari kita punya diskusi di saat ini, kita punya podcast ini, apa yang jadi kesimpulan dari Kakak Yola dari sepanjang kita punya pembahasan? Oke. Dari saya ada beberapa hal dan saya pikir ini penting untuk kita semua harus ketahui dan belajar sama-sama.
Yaitu yang pertama komitmen dengan Tuhan, komitmen dengan diri sendiri, dan komitmen dengan orang lain. Lalu ingat untuk kita semua, kalau kita jatuh jangan lupa untuk minta ampun sama Tuhan. Dan tong punya hidup ini bukan tong lagi, bukan salah lagi, dan jangan memperdayakan kehidupan orang lain atau melakukan kehidupan orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Manipulasi orang Iya, lain. manipulasi orang lain. Nice. Tuh, Kakak Jerry gimana? Kalau dari saya, kesimpulan yang saya bisa ambil dari kita punya diskusi di sore hari ini adalah teman-teman, kita harus ingat bahwa kita bukan kesalahan yang kita buat. Oke. Jangan kita taruh kita punya identitas dalam kesalahan yang kita sudah pernah buat. Wow. Jangan karena saya sudah pernah jatuh dalam dosa ini, oh berarti saya misalnya karena saya sudah pernah berbuat cabul, oh berarti sudah seumur hidup saya akan jadi orang yang cabul. Tidak, ada jalan keluar dalam Yesus. Oke. Ada jalan keluar dalam Yesus. You are not your mistake. Teman-teman bukanlah kesalahan yang teman-teman buat, tapi Tuhan Yesus mau ada untuk teman-teman, dan Tuhan Yesus mau memberikan jalan keluar untuk teman-teman sehingga teman-teman tidak terperangkap dalam kesalahan tersebut, tapi bisa hidup dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Oke. Mungkin tambahan Kak. Boleh. Jangan hanya olahraga tapi olah roh juga. Oh, ini bahasa punya perut lagi. Ups. Jadi seperti itu teman-teman, kita punya diskusi di siang sampai sore hari ini. Jangan biarkan firman yang sudah teman-teman terima ini berhenti di teman-teman saja. Betul. Tapi juga sebarkan di teman-teman punya grup komsel atau grup sekolah atau grup kantor. Biarkan firman yang memberkati teman-teman ini memberkati orang lain juga. Bukan diri sendiri lagi. Ya. Oke, dan jangan lupa subscribe gitu, like, komen, dan Komentar. ya ingat tuh ada sesi untuk baca-baca komen. BBC baca komen. Oke, baca-baca komen. Jadi guys jangan bukan apa sih, tapi rajin-rajin komen lah gitu kan, supaya kita bisa ada waktu untuk baca komen, interaksi lah dengan kalian para pembaca, pendengar, dan penonton gitu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, tetap di Tompu Pondok Podcast.